Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di webinar hari ini, yaitu tentang sukses dengan Google News. Nama saya Felicia Handrawan, Scalable Market Manager untuk Google Monetization di Indonesia. Nama saya Rudy Martianto, Partner Operation Manager untuk Google News. Ya, jadi selamat datang untuk rekan-rekan publisher semuanya di webinar kita hari ini. Nah, seperti biasa saya ingin mengundang rekan-rekan sekalian untuk juga komentar yuk di kolom live chat. Pada hadir dari kota mana aja nih, dan suara kita udah jelas belum? Apakah harus lebih kencengan lagi atau sekarang udah clear gitu? Nah, sembari kita menunggu komentar di kolom live chatnya, mungkin kita jelaskan sedikit ya untuk webinar hari ini kita akan membahas apa aja, yaitu semuanya hari ini tentang Google News yang sangat berkaitan sekali untuk rekan-rekan publisher Indonesia semuanya. Jadi saya akan go through pertama apa sih itu Google News, sama keuntungannya bergabung dengan Google News itu gimana, dan mekanismenya. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan tuh Google Analytics-nya, iklannya gimana, itu juga nanti saya akan bahas. Kemudian dari Aru akan bahas apa nih, Ro? Kalau dari saya akan bahas bagaimana caranya daftar di Google News lewat Google News Producer. Jadi nanti langkah-langkahnya bagaimana bikin edisi, bagaimana nambahin RSS feed, dan gimana caranya supaya edisinya terdistribusi dengan baik. Nanti saya bahas juga di presentasi. Siap. Jadi pertanyaan teknikal nanti semua akan Aru bahas. Siap. Sama satu lagi pesan sponsor nih sebelum kita mulai, rekan-rekan bisa mendownload presentasi hari ini yang kita presentasikan nanti. Jika Anda mengisi feedback form atau saran dan kritik, semuanya kita udah lampirkan di kolom deskripsi. Termasuk tool Google News Producer yang Aru sampaikan tadi juga ada di kolom deskripsi. Kemudian setelah itu di akhir acara kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak banget nih masuk dari rekan-rekan semua. Terima kasih banyak udah menyampaikan pertanyaannya. Kita akan pilih untuk pertanyaan teratas, kira-kira ada 10-an ya, Ru, ya. Kemudian kita akan jawab untuk klarifikasi gitu. Sip. Mungkin gitu aja nih, Bekasi, Cilacap, Tangerang, Lampung, semua udah hadir, udah rame, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih ya. Sip. Oke, jadi apa sih itu Google News? Bagi yang belum pernah dengar, saya ingin sedikit perkenalan dulu. Google News ini merupakan suatu platform di mana Anda bisa menemukan artikel-artikel seputar kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini yang pastinya up to date dan juga komprehensif. Nah, mungkin notice ya saya nggak menggunakan kata berita, karena sebenarnya di Google News sendiri bukan cuman tentang berita aja yang seputar politik, yang benar-benar hardcore news banget. Sebenarnya di Google News, walaupun namanya Google News, Anda bisa menemukan artikel-artikel lain juga, seperti contohnya sports, atau teknologi, ataupun seperti architecture, itu pun ada. Jadi, kalau Anda bertanya-tanya, saya bisa nggak sih bergabung dengan Google News? Nanti juga kita akan bagikan kategori-kategori apa aja yang tersedia di Google News, yang pastinya bukan cuman news aja. Nah, kalau yang belum pernah lihat, di mana sih bisa lihat Google News? Itu ada dua yang kita ingin sharing hari ini. Pertama adalah di news.google.com, bisa langsung dibuka aja. Kalau mau ngecek sekarang, itu ada tentunya edisi desktop dan edisi mobile web. Kemudian ada juga aplikasi Google News. Nah, keuntungannya bergabung dengan Google News adalah jika Anda merupakan bagian dari Google News, artikel Anda akan muncul di sini. Yang berarti ini merupakan peluang bagi rekan-rekan publisher semua untuk mendapatkan additional traffic ya. Jadi ini nothing tulus, sebenarnya sangat bagus jika Anda bisa bergabung dengan Google News untuk mendapatkan additional traffic. Nah, terus pertanyaan yang paling banyak masuk juga, sounds good, saya pengen banget join ke Google News. Kriterianya apa aja sih? Sebenarnya banyak ya kriterianya dan juga ketentuan siapa aja yang bisa join. Nanti Aru akan bahas juga mengenai teknikalnya, apa aja yang harus dikirim, RSS feed, dan lain-lain. Namun yang saya pengen tekankan di sini adalah mengenai kebijakan tentang konten. Di mana ini mungkin merupakan suatu yang udah lumayan common ya, apalagi kalau yang udah join AdSense, tuh ada juga content policy di mana kita tidak memperbolehkan konten-konten yang terlarang, seperti contohnya yang ada copyright-nya, ataupun ada personal dan confidential information, itu kita nggak boleh. Seperti konten-konten yang sedikit vulgar, ataupun ada yang hateful content, violence, itu kita juga nggak boleh. Termasuk konten sponsor juga nggak diperbolehkan di Google News. Jadi kalau ada advertorial seperti itu, mohon maaf tidak diterima di Google News untuk konten yang seperti itu. Sama halnya dengan kalau ada harassment atau cyberbullying, itu juga nggak boleh. Jadi make sure Anda sudah sesuai dengan
kebijakan content policy ini. Selain itu, pastinya juga webmaster guideline juga tetap harus ditaati karena itu merupakan salah satu kriteria Anda bisa atau tidak bergabung dengan Google News. Nah, tadi saya sempat bilang ya, bukan cuma untuk news aja. Kategori apa aja sih yang ada di Google News? Ini screenshot saya ambil dari Help Center untuk Google News. Link untuk ke Help Center-nya juga udah ada di kolom deskripsi. Kalau yang penasaran atau ada pertanyaan bisa langsung ke sana. Namun ini adalah kategori yang tersedia. Bisa dilihat bukan cuma news aja. Kita ada sports, kita ada architecture, kita ada entertainment, design, fashion, macem-macem banget. Dan nanti sebenarnya di tool produsernya juga bisa milih ya, kategorinya apa, artikel Anda termasuk kategori yang mana, dan kita menerima kategori yang sangat luas banget. Jadi I'm sure kebanyakan dari rekan-rekan di sini pasti ada salah satu kategori yang sesuai dengan artikel Anda. Nah, itu aja mengenai apa sih Google News. Nah, mungkin kalau news.google.com itu udah lama ya, udah ada. Kalau yang udah lama di dunia perpublishingan mungkin udah pernah lihat. Namun aku ingin sedikit lebih deep dive hari ini mengenai aplikasi Google News-nya sendiri. Karena ini lumayan baru dan look and feel-nya semuanya mungkin agak berbeda. Jadi aplikasi Google News sendiri merupakan aplikasi di mana Anda bisa menemukan semua yang tadi saya bilang, artikel-artikel mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Kita menggunakan sistem machine learning yang canggih untuk milih konten apa sih yang sesuai dengan Anda, dan tentunya untuk urusan iklan, dan kalau Anda mau subscription itu pun disupport di Google News ini. Nah, kalau yang penasaran siapa sih yang pakai aplikasi Google News, ini merupakan, tadi saya sempat bilang additional traffic. Kenapa? Karena Google News ini dari Google sendiri kita ada partnership dengan beberapa merek-merek HP untuk di pre-install aplikasinya. Dan sekarang kita udah ada jutaan monthly active user untuk si Google News Apps sendiri ini di Indonesia. Jadi kesempatan banget nih untuk kalian untuk mendapatkan traffic tambahan melalui Google News Apps ini. Nah, kalau yang udah lama pernah dengar tentang ini, mungkin sempat lihat ya, ada aplikasi Google News, News dan Weather, Newsstand, itu semua mungkin agak confusing atau membingungkan dulu ya, jadi kita gabungkan aja di aplikasi yang baru yang bernama Google News ini. Nah, sedikit perkenalan di aplikasi Google News ini sendiri ada apa aja sih? Untuk halaman default atau homepage-nya itu di halaman yang namanya For You. Jadi ini feed-nya di personalize stories-stories dan topik-topik yang sesuai dan relevan untuk Anda. Jadi memang cocok banget dengan topik dan interest Anda. Namun selain itu kita juga ada tab kedua yang namanya headline, di mana kita nggak mau kalian tuh bacanya, misalnya kalau saya sukanya bacanya Syahrini melulu sekarang, kelihatannya berita Syahrini terus, tapi kita tetap mau user kita tetap up to date dengan kejadian-kejadian yang lain juga dong. Jadi kita ada tab yang namanya headline. Nah, tab ketiga kita ada namanya favorit. Kalau Anda ada topik tertentu yang Anda minati atau Anda follow seperti itu bisa muncul di halaman favorit. Kemudian untuk newsstand sendiri adalah tempat di mana kita menaruh merchandising ataupun seperti yang dipilih khusus dari tim Google News untuk difitur di tab newsstand ini. Jadi memang sangat komprehensif sekali untuk aplikasi ini. Kita berusaha menyediakan macam-macam untuk user kita. Nah, pertanyaan lain juga yang saya sering dapatkan nih dari kemarin kita buka form untuk pertanyaannya adalah, kok yang di fitur itu media-media mainstream melulu ya gitu. Nah, jadi saya sangat senang sekali bisa membagikan tentang fitur full coverage ini. Apaan sih full coverage? Itu bisa Anda lihat di contoh di gambar ini. Contohnya, jika ada berita tentang sepak bola yang sedang happening ya, tentang apa nih, England versus Croatia. Kemudian kalau Anda klik view full coverage, itu kita akan munculkan macam-macam website yang menyediakan tentang topik yang sama. Jadi di sini Anda memiliki kesempatan untuk muncul juga di topik yang sama, dan nggak juga maksudnya bukan hanya media-media mainstream aja sih yang muncul. Kita juga, Aru juga bakal bahas nih tentang ranking nanti, namun fitur full coverage ini kita berusaha untuk memunculkan lebih banyak news sources untuk opsi Anda membaca mau dari yang mana gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk Google News sendiri kita berusaha memang cross platform banget, bisa melalui website desktop tetap ada di news.google.com,
Versi mobile-nya pastinya juga ada, untuk di HP juga bisa via aplikasi. Namun pertanyaan selanjutnya yang sering ditanya adalah, analytics sama iklannya itu gimana? Apakah masih kehitung page view kita sendiri, iklannya masih bisa tayang atau enggak, tayangnya gimana? Ini akan saya bahas semua secara detail. Pertama, kalau news.google.com itu kita bakal langsung redirect ke website Anda dan menampilkan website Anda sendiri. Jadi di news.google.com sendiri ini hanya seperti list beberapa artikel aja, kalau mereka klik bakal lari ke website Anda. Jadi untuk iklan sama Google Analytics ya seperti biasa, per usual ya, jadi tidak ada yang berubah di sini. Yang sedikit agak tricky adalah di Google News Apps. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah, apakah Anda menggunakan AMP? Kalau yang belum pernah dengar AMP itu Accelerated Mobile Pages, bukan teknologinya Google ya, itu open source juga ya, untuk membuat loading website lebih cepat. Nah, itu apakah Anda menggunakan AMP? Sama nomor 2, pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah, apakah Anda memiliki Publisher Managed Ads? Publisher Managed Ads itu apa? Kalau Anda punya direct deals, iklan internal, ataupun ad network yang non-Google, itu termasuk Publisher Managed Ads. Jadi selain AdSense dan AdMob lah istilahnya. Nah, jadi kalau Anda punya AMP, happy days, karena kita kalau Anda punya AMP, untuk di aplikasi Google News App sendiri, kita bakal langsung manggil halaman AMP Anda. Jadi settingannya itu baik settingan iklan ataupun analytics bakalan tetap ngikutin settingan halaman AMP kalian. Jadi 100% revenue semuanya bakal tetap seperti biasa. Jadi kalau Anda sebenarnya paling baik menggunakan AMP ya, karena loadingnya cepat, semuanya tetap full control di publisher. Namun, kalau Anda nggak punya AMP, ceritanya jadi gini. User buka Google News Apps, kemudian dibawa ke halaman homepage, yaitu yang tadi For You ya, yang saya pernah sharing, dan mereka klik satu artikel. Waktu artikelnya terbuka, itu mereka akan artikelnya akan terbuka di environment Google News Apps, bukan ke website Anda sendiri. Namun, jika di artikel tersebut user ada ngeklik link, baik itu baca juga lah, atau ada link ke artikel lainnya, baru kita redirect ke website Anda sendiri. Gitu. Jadi udah jelas ya, mungkin saya ulangin lagi nih, karena agak membingungkan nih. Kalau user buka, mereka ngeklik salah satu artikel di homepage, halaman pertama ngebukanya detail artikelnya itu di aplikasi Google News. Setelah mereka ngeklik link di artikel tersebut, halaman kedua dan seterusnya baru di halaman browser Anda sendiri, gitu. Implikasinya apa? Implikasinya adalah untuk halaman pertama yang diklik, yang dibuka di Google News App, itu untuk analytics, Anda perlu Google Analytics terpisah ya, karena Anda harus menggunakan Edition Analytics kalau kita bilang nih, Google News Apps Edition punya Analytics. Jadi nanti Anda bakal setupnya terpisah, Aru akan jelaskan. Jadi Anda bakal punya 2 Google Analytics basically. Untuk iklan di halaman Google News Apps ini sendiri, yang ketiga ini ya, ini placementnya otomatis. Nanti saya jelaskan otomatisnya gimana. Jadi Anda nggak punya kontrol iklannya berapa banyak, munculnya di mana. Basically kayak auto ads kalau di AdSense ya. Nah, setelah itu user klik link di artikel Anda, ini Anda harus men-setup referral tracking untuk Google Analytics Anda sendiri, karena nanti Anda bisa tahu, oh ini referralnya dari aplikasi Google News untuk ke halaman website saya. Kemudian di yang terakhir ini di mana halaman kedua dan seterusnya dibuka di browser Anda, itu ya seperti biasa. Iklannya nurut settingan Anda dan juga analytics-nya nurut settingan Anda seperti biasa. Saya harap clear ya ini ya. Mantap nih, materinya, dokumennya bisa dikirim ke email nggak? Nggak bisa, Mas, maaf ya. Karena tadi kita udah mungkin belum join dari beginning. Kalau ada yang mau download materinya, bisa langsung isi feedback form, saran dan kritik. Linknya ada di kolom deskripsi, Anda bisa langsung download materi ini. Sip. Nah, sedikit pengen membahas nih, iklan yang otomatis tadi, Vel, itu kayak gimana sih? Jadi iklannya, formatnya ukuran rectangle atau kotak, 300 x 250, kita biasa disebar ya setiap beberapa ratus kata di sepanjang artikel tersebut.
Posisinya selalu in artikel dan di tengah, dan maksimum 3 iklan per artikel. Jadi kalau Anda di non-AMP, iklan Anda bakal nurutin peraturan ini. Kenapa kita pengen punya peraturan ini adalah kita pengen tetap memberikan user experience yang terbaik untuk pengguna Google News sendiri. Jadi kita batasin untuk 3, ukurannya standar dan in article. Nah, pengen jelasin juga nih Google Manage Ads sama Publisher Manage Ads yang tadi dimaksud apa. Untuk Google Manage Ads sendiri itu artinya adalah AdSense atau AdMob. Jadi yang diisi dari Google ya iklannya, Anda bisa taruh nih untuk edisi Google News Anda itu mau berapa persen iklannya dari Google Manage Ads. Kalau Anda semuanya pengen diisi oleh Google, isi 100% aja, gampang, tinggal connect via Google AdSense aja. Namun kalau Anda punya iklan lain seperti iklan direct, iklan internal, ataupun ad network lainnya selain Google, Anda perlu yang namanya Publisher Manage Ads. Jadi di kolom tadi, misalnya kalau Anda mau 10% Publisher Manage Ads, yang dari Google berarti tinggal 90 ya, tinggal dikurangin aja. Kemudian untuk 10%-nya itu Anda harus menggunakan Google Ad Manager ataupun DFP ya, kalau yang dulu sempat pakai, untuk memanage iklan Anda. Kemudian Anda juga perlu Google AdMob untuk memonetisasi sisanya. Jadi kalau yang 100% dari Google, Anda perlu AdSense aja. Kalau Anda mulai ada Publisher Manage Ads, seperti iklan direct, internal, ataupun third party ad network, itu Anda perlu 3 produk, yaitu Google Ad Manager, AdMob, dan AdSense ya. Mohon maaf agak membingungkan, nanti saya ada summary-nya. Untuk formatnya, untuk Publisher Manage Ads ini sama, formatnya kotak 300x250 gitu. Jadi in summary, urusan periklanan sebenarnya decision-nya begini. Kalau saran dari saya, cara pemikirannya gini, Anda punya specific needs atau kebutuhan khusus nggak tentang posisi dan jumlah iklan di halaman Anda? Kalau iya, saran kita pakai AMP, karena Anda bisa full control iklannya di mana. Kalau nggak pakai AMP, Anda ikutin peraturan tadi, iklannya 3, ukurannya kotak, posisinya sesuai machine learning algoritma kita. Gitu. Jadi kalau mau full control AMP. Tapi kalau enggak apa-apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang harus Anda tanyakan adalah, apakah Anda punya Publisher Manage Ads? Ada direct ads nggak? Nggak ada. Ada house ads nggak? Atau internal ads nggak? Nggak ada. Ada iklan dari ad network lain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada gampang. Tinggal taruh 100% di Google Manage Ads-nya, kemudian tinggal connect via AdSense. Kalau Anda ada beberapa iklan direct, iklan internal, third party yang publisher manage, masukin nih berapa persen Google Manage Ads-nya. Minimum harus 30% ya kalau di sini ya. Dan untuk publisher manage ads-nya, Anda menggunakan ad manager. Untuk yang diisi dari Google, Anda tetap manage-nya harus via ad manager dan butuh Google AdMob untuk aplikasi Android, Google AdSense untuk aplikasi iOS. I know ini agak confusing sekarang, kita berusaha untuk simplify juga in the future, tapi kenyataannya at the moment memang masih butuh banyak produk begini. Dan yang harus saya sampaikan adalah, kalau boleh balik ke atas nih, untuk iklan yang di halaman ini, yang di halaman artikel Anda yang membuka di halaman aplikasi Google News ini sendiri, revenue share-nya adalah 50-50 dengan Google. Kalau udah selanjutnya yang membuka di browser ataupun langsung website Anda sendiri, ini kita balik ke revenue share awal AdSense, yaitu 6832. Gitu. Jadi itu perlu di note juga. Jadi kalau mau full control, mau revenue share-nya yang agak banyak kan AMP. Saya harap clear ya. Sip. Oke, itu aja dari saya tentang apa itu Google News, cara bekerjanya gimana, kemudian keuntungannya apa. Next, saya pas ke Aru ya, tentang edition dan bagaimana cara apply ataupun menggunakan Google Producer. Oke, jadi di Google News App sendiri itu teman-teman bisa bikin yang namanya edisi untuk tiap-tiap publication teman-teman. Jadi edisi itu apa sih? Jadi edisi itu adalah suatu space yang brandnya sesuai dengan keinginan teman-teman, yang pengguna-pengguna Google News sendiri bisa favorit. Jadi mereka bisa bookmark, masuk ke
ke bagian favorit mereka. Jadi mereka bisa kunjungi lagi terus-terusan tiap hari kalau mereka ada yang difavorit. Terus edisi ini sendiri di organisasinya bagaimana dengan menggunakan yang namanya section. Jadi tiap section itu kita adalah berita-berita yang kita atur melalui yang namanya RSS feed atau atom feed. Nanti saya akan bahas lagi tentang ini. Monetisasinya tadi sudah dijelaskan sama Vele ya. Jadi bisa in article ads, dan kalau via IMP langsung aja sesuai dengan IMP renderingnya. Targetingnya bisa lokal, bisa regional, bisa worldwide. Dan untuk buat edisi di Google News sendiri butuh menerima term of service online yang kita punya. Sekarang mari kita lihat tentang Google News Producer. Jadi Google News Producer ini adalah tempat di mana teman-teman bisa membuat, mengontrol dan memanage semua edisi Google News teman-teman. Jadi di dalamnya teman-teman bisa ngedesain, bisa menetapkan brandingnya, bisa customize user experience buat konten-konten teman-teman yang bakal muncul di Google News. Terus juga untuk setting monetisasi seperti yang tadi udah dijelasin sama Vele. Jadi pertama-tama bagaimana caranya buat setup edisi Google News ini, teman-teman hanya butuh ke Google News Producer. Linknya sendiri sudah kita siapkan juga di deskripsi. Iya, kalau nggak mau capek-capek ngetik, tinggal klik aja ya di kolom deskripsi. Iya, jadi langsung aja. Teman-teman butuh sign in dengan Google account teman-teman. Kalau bisa, pastikan account-nya itu account yang sama dengan account yang dipakai sama teman-teman di Google DFP dan Google Analytics teman-teman. Jadi semuanya langsung link aja nanti ketika teman-teman setup edisinya. Kalau teman-teman misalnya login ke produk-produk Google yang lainnya nggak pakai Google account, teman-teman bisa link email itu dengan Google account. Linknya kita sediakan juga di sini. Jadi nanti ketika teman-teman udah login, nanti teman-teman akan diperlihatkan layar ini. Caranya tinggal di bagian kanan atas, teman-teman tinggal klik di bagian yang untitled karena masih baru. Jadi teman-teman tinggal klik aja create new edition. Nanti di dalamnya teman-teman bisa langsung bikin aja apa namanya dan klik create di kanan bawah. Terus teman-teman butuh bikin yang namanya section. Jadi section ini minimal ada 1, maksimal terserah aja sih. Jadi teman-teman misalnya bisa ngebagi-bagiin, misalnya teman-teman punya websitenya lumayan besar, topiknya banyak yang di cover sama teman-teman di website teman-teman sendiri. Jadi misalnya daripada bikin edisi yang berbeda-beda, teman-teman bisa bikin satu edisi, masing-masing section bisa dibikin misalnya section untuk olahraga, section untuk hiburan, section untuk politik dan lain-lain. Jadi jauh lebih gampang, pengguna-pengguna juga buat balik lagi ke edisi teman-teman lebih mudah. Jadi caranya adalah di section ini teman-teman bisa milih antara bikinnya pakai feed atau pakai video channel dari YouTube. Kalau ketika teman-teman udah memilih salah satu dari ini, teman-teman tinggal pilih namanya aja, masukin link ke RSS feed atau ke YouTube channel atau playlist teman-teman. Sekarang mungkin pada bertanya-tanya ya, kayak Google News Feed itu apa sih? Bagaimana caranya bikin RSS feed atau atom feed? Jadi caranya untuk bikin RSS feed ini sendiri, kalau teman-teman misalnya bikin websitenya pakai CMS, biasanya di CMS teman-teman sendiri itu udah ada solusinya bagaimana cara bikin RSS feed secara otomatis. Jadi coba lihat lagi di dokumentasi CMS-nya atau tanya ke komunitas CMS-nya, biasanya udah langsung ada plugin-nya atau third party solution buat bikin RSS feed. Kalau teman-teman bikin websitenya custom atau bikin sendiri, teman-teman langsung lihat aja di sini
spesifikasi untuk Atom Feed, RSS Feed, dan juga kita ada Google News Feed Guideline. Di semua itu udah ada contoh-contoh feed yang valid. Jadi teman-teman bisa pakai itu buat sebagai template, teman-teman bisa coba-coba, bisa ubah-ubah sendiri untuk bikin Google News Feed teman-teman. Untuk feed guideline-nya sendiri, jadi nanti kalau misalnya teman-teman buka halaman feed guideline itu, informasi ini ada juga. Jadi yang kita butuhkan dari teman-teman itu pastikan isi artikelnya yang di dalam feed itu sendiri, artikelnya full content. Jadi nggak terpotong, orang nggak perlu klik read more terus untuk lihat seluruh isi kontennya. Itu terus pastikan feednya juga valid. Jadi teman-teman bisa di-validate di feedvalidator.org atau validator di W3 di situ. Jadi teman-teman klik aja, masukin link RSS feed, klik validate, nanti online toolnya akan langsung ngasih tahu bagian mana yang perlu dibenerin. Terus pastiin juga robot seleksinya nggak blocking Googlebot untuk ke RSS feed teman-teman. Jadi kita bisa dapatkan kontennya dari teman-teman. Untuk technicalnya kita terima RSS atau Atom, tapi sekarang menurut saya RSS feed jauh lebih fleksibel dibanding Atom feed. Kita tiap feed itu kita ambil kontennya yang baru tiap 30 menit, jadi kita cek terus tiap 30 menit apakah ada yang baru. Kalau ada yang baru kita munculkan di dalam app-nya. Limitnya, size-nya per artikel 1 mega, per feed 2 mega. Jadi misalnya ada satu artikel yang isi penuh dengan gambar-gambar atau penuh sama video, jadi maksimalnya 1 mega, dan untuk tiap feed-nya maksimal 2 mega. Dan kita untuk tiap refresh-nya kita ambil 60 artikel baru. Jadi setelah setup section-nya, tambahin RSS feed-nya udah siap, kita juga perlu tambahin informasi dasar buat edition-nya ya. Jadi kita pilih kategorinya yang tadi udah dikasih tahu sama Feli, kayak misalnya olahraga, arsitektur, masakan, politik, dan lain-lain, otomotif. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri. Terus juga pastikan teman-teman isi deskripsinya. Kalau bisa deskripsinya yang jelas, minimal 140 karakter, supaya jadi ketika misalnya ada pengguna yang mau subscribe, mau bookmark atau mau mulai baca edisi teman-teman, mereka bisa tahu apa sih isi dari edisi ini. Itu setelah itu teman-teman tinggal klik update. Terus kita juga butuh cover image. Jadi kan setiap edisi itu nanti di halaman edisi itu kita kasih cover image buat tiap edisi teman-teman. Jadi kita butuhnya bentuknya persegi, minimumnya 1000 kali 1000 pixel. Jadi formatnya bisa PNG, JPEG atau GIF. Semuanya kita terima. Pastikan background dari gambarnya itu sendiri transparent, ya, supaya kita bisa munculin di berbagai macam background kan. Jadi backgroundnya bisa gelap atau terang, logonya bakal muncul terus. Jadi teman-teman juga bisa pilih, juga bisa bikin logo alternatif. Jadi misalnya untuk background yang gelap, logonya seperti apa, background yang terang, logonya seperti apa, kita juga sediakan option buat itu di Google Producer. Jadi sama seperti Google News di Publisher Center, teman-teman juga harus verify ownership dulu dari domain yang bakal dimunculin di Google News app yang dimasukin via Google News Producer. Jadi nanti di tab Distribute di sebelah kiri bakal ada pilihan Verify Content Ownership. Jadi kalau teman-teman klik itu, nanti dia bakal nge-list, ada listnya domain-domain yang perlu di-verify sama teman-teman. Tinggal klik Verify, nanti kalau udah verified, bakal ada tulisan complete, kayak yang ditunjukin di sini. Terus teman-teman bisa pilih juga distribusinya di situ, apakah mau worldwide, ke seluruh dunia, atau ada negara-negara yang teman-teman mau target. Jadi misalnya hanya untuk Indonesia aja, atau misalnya hanya untuk Indonesia, Singapura, Malaysia aja, gitu segala macam. Itu juga terserah teman-teman bagaimana bagaimana edisinya, ketersediaannya di Google News.
juga perlu ada setting bahasanya, kasih tahu kita bahasanya primary-nya untuk edisi teman-teman isinya Indonesia atau kayak Inggris atau bahasa lain, kasih tahu aja. Terus apakah teman-teman mau enable automatic translation? Jadi nanti misalnya teman-teman targetingnya worldwide, terus nanti ada pengguna di negara Yunani yang mau buka konten teman-teman gitu kan. Kalau misalnya automatic translation ini enabled dan kita udah implement auto translation antara Indonesia dan Yunani, nanti pengguna di negara Yunani itu sendiri bisa langsung lihat konten teman-teman dengan bahasa Yunani secara otomatis. Keren ya, jadi international audience juga bisa baca beritanya kita juga ya? Betul. Memang ini gunanya adalah supaya semua pengguna bisa dapat berita dari semua sumber berita yang ada. Gitu. Terus terakhir ketika itu semua udah, sectionnya udah selesai, udah dibikin, RSS feed-nya valid, udah tahu target distribusinya mau kemana, tinggal publish aja. Jadi ketika di tab publish itu sendiri nanti kasih tahu ada warnings apa nih yang perlu dilakukan gitu. Biasanya mungkin teman-teman lupa melakukan apa sebelumnya atau ada masalah yang muncul, nanti ada teman-teman review dulu warningnya, pastiin nggak ada warningnya lagi. Setelah itu teman-teman ke bawah set publication date. Jadi kalau misalnya teman-teman mau publicationnya misalnya mau terschedule misalnya mau Senin depan atau hari Minggu atau kalau mau langsung hari ini langsung aja today dan klik publish. Jadi biasanya setelah teman-teman klik publish nanti ada tim dari Google News sendiri yang bakal ngelihat edisi teman-teman apakah sudah sesuai dengan policy kita. Terus dan nanti tim itu sendiri akan kasih hasilnya ke teman-teman maksimal 48 jam setelah teman-teman klik publish. Tapi 48 jam hari kerja ya. Jadi misalnya teman-teman publishnya Jumat sore, berarti kembalinya kita hari Selasa gitu, bukan hari Minggu. Jadi terus misalnya teman-teman udah punya nih edisi newsnya, teman-teman pengen tahu dong gimana sih caranya cari tahu page view-nya, apa sih yang terjadi di Google News Edition ini setelah udah jadi gitu kan. Kayak yang tadi Feli bilang, kalau misalnya teman-teman pakai AMP, pakai IMP, otomatis udah pakai apapun analytics tracking yang teman-teman punya di dalam IMP itu sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai IMP atau belum bikin IMP dulu, teman-teman butuh setup Google News Edition Analytics. Ya sebenarnya Google News Edition Analytics ini dasarnya cuma nyambungin Google Analytics account teman-teman, tracking ID-nya ke dalam Google News. Jadi caranya di dalam Google Analytics account teman-teman sendiri, teman-teman tinggal create property baru, atau misalnya kalau mau pakai property yang lama yang teman-teman udah punya, tinggal ambil aja atau bikin aja, tapi tipenya yang tipe website. Jadi dalam property itu sendiri teman-teman cari tracking ID-nya. Jadi tracking ID-nya dicari terus di copy. Setelah itu di dalam Google News Producer, di dalam edition settings, tinggal klik aja setup Google Analytics, terus masukin Analytics property ID-nya yang property tracking ID yang tadi teman-teman ambil di dalam Google Analytics account teman-teman sendiri. Masukin itu, paste, klik update, udah selesai. Nanti berapa banyak article rate dan semua referral dari in-app Google News itu sendiri bakal ke-track setelah melakukan ini. Semua ini juga kalau misalnya teman-teman masih kurang jelas, teman-teman bisa juga lihat di Help Center Google News Producer, yang linknya kita juga udah ada di deskripsi YouTube video ini. Teman-teman juga tadi udah nanya, ada beberapa katanya yang udah nanya soal ranking ya. Jadi secara general Google News ini kita pengennya promote journalism yang kontennya original. Kita mau menunjukkan
perspektif yang berbeda ke pengguna-pengguna Google News kita. Jadi dan juga tadi karena udah ada automatic translation, kita mau nunjukin sebanyak-banyaknya sumber berita ke pengguna ke seluruh dunia. Jadi rankingnya sendiri ini secara algoritmanya ada beberapa faktor, ada banyak, nggak semuanya dimasukkan di sini. Jadi beberapa faktor yang ada, contohnya tuh misalnya kontennya harus fresh, jenis kontennya harus diverse, harus bervariasi ya. Jadi ada banyak-banyak jenis kontennya, jangan jangan konten itu mulu misalnya, karena biasanya kalau spam atau gimana kan biasanya jenis kontennya begitu-begitu aja. Juga kita ingin kontennya yang rich, jadi benar-benar isinya original, penuh ada informatif ya buat user gitu. Semua ini juga teman-teman bisa langsung lihat juga di detailnya, teman-teman bisa lihat juga di Help Center kalau ingin tahu lebih jelasnya bagaimana kita ngerank di sini. Jadi saya mau summary-in lagi aja dari awal tadi. Jadi best practices-nya gimana supaya teman-teman bisa bikin edisi Google News yang dan bisa diterima di dalam Google News itu sendiri. Jadi pastiin kontennya fresh, perlu kontennya up to date, dan sama dengan isi website teman-teman. Karena kadang-kadang teman-teman biasanya bikin RSS atau atom feed, teman-teman lupa update atau segala macam, jadi isinya tidak sama yang di website teman-teman. Pastikan artikelnya full length, atau seluruh konten di dalam website teman-teman, di dalam artikel teman-teman itu sendiri masuk ke dalam feed yang dibuat. Terus pastiin image-nya juga besar dan jelas, jadi ketika user ngelihat gambar-gambar di dalam Google News app ataupun Google News desktop, image-nya jelas, tidak blur, jadi experience-nya juga bagus. Pastiin image-nya paling kecil, salah satu sisinya 800 pixel. Pastiin ejaannya, paragraph breaks, character encoding, dan caption dari image-nya disetting dengan jelas juga. Correct spelling, grammar, pastiin teman-teman juga kontennya sesuai dengan content policies dan Webmaster Quality Guidelines yang tadi udah dijelasin sama Vele. Untuk technical guidelines-nya, pastiin RSS feed-nya valid, sesuai sama Google News Feed Guideline. Tadi udah saya jelasin, cover image, kita support banyak format, PNG, JPG, GIF, semuanya disupport, dan bentuknya persegi, minimal 1000 pixel, dan untuk logonya butuh watermark alias ada tulisan nama brand teman-teman, background-nya transparan, minimum height-nya 200 pixel, dan lain semua detailnya ini semuanya juga udah dijelasin di Help Center. Jadi teman-teman bisa langsung lihat lagi kalau teman-teman pengen lihat referensinya apa aja sih, kalau misalnya teman-teman lupa lagi gitu. Jadi help resources-nya bisa lihat Help Center udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Kalau mau tanya-tanya juga, kita ada Help Forum. Sayangnya yang ini kebanyakan penggunanya masih bahasa Inggris, tapi bisa aja coba tanya bahasa Indonesia. Siapa tahu ada yang jawab balik, tapi mostly kebanyakan penggunanya masih bahasa Inggris. Terus kita juga ada Contact Us Form, tapi untuk bisa pakai Contact Us Form ini sendiri, teman-teman butuh buat Google News Edition dulu. Soalnya kita butuh Google News Edition ID di dalam Contact Us Form. Ketiga link ini udah juga ada di kolom deskripsi. Kalau mau langsung ke sana bisa langsung diklik aja. Terus sekarang teman-teman tinggal apply Google News di Producer. Begitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang tanya apa sih bedanya Producer sama Publisher Center gitu kan. Nah, kalau di bedanya Producer sama Publisher Center itu sendiri, seperti tadi yang udah dijelasin juga, di
di Google News di producer ini itu bakal muncul di Google News app dengan dan juga nanti ke depannya bisa ada kesempatan untuk di feature begitu, dan misalnya kalau teman-teman masuk di Google News app itu via producer, semua feature-feature yang tadi dijelasin sama Vele, teman-teman bisa pakai gitu, bisa artikel yang teman-teman bikin bisa menggunakan feature-feature yang tadi udah dijelasin sama Vele juga begitu. Jadi dari sekarang sebenarnya kita saranin mendingan langsung ke Google News Producer aja ya. Betul. Oke. Sip. Udah kelar nih ya lu ya. Oh, satu lagi. Jadi misalnya kemarin juga ada banyak pertanyaan, saya lihat Google News tapi terus ada kontennya yang kayaknya kurang bagus nih gitu. Gimana nih caranya saya kasih masukannya? Jadi caranya di Google News desktop atau mobile sendiri itu di bagian kiri bawahnya ada tombol untuk kirim masukan. Jadi dan secara otomatis dia bakal ngasih screenshot dari layar yang teman-teman lagi buka. Jadi teman-teman bisa masukin deskripsinya, artikel ini misalnya kurang bagus karena apa segala macam, teman-teman bisa tandain juga. Terus untuk di app-nya sendiri di bagian kanan atas ada foto profil account teman-teman, klik itu. Nah nanti di menu yang keluar ada juga bantuan dan masukan gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja, ntar bisa kirim masukan juga dari situ. Begitu. Siap. Oke. Gitu aja mungkin ya kalau dari kita dari segi presentasi, semoga cukup jelas apa itu Google News, keuntungannya apa, cara bergabungnya di mana. Kita berharap ini cukup tepat waktu ya, apalagi udah mau pemilu dan juga udah mau puasa juga. Mungkin kalau yang website berita ataupun artikel biasanya lagi gencar-gencarnya nih kalau lagi bulan-bulan kayak gini, semoga ini momennya bertepatan dan Anda bisa mendapatkan traffic tambahan dengan bergabung dengan Google News ini. Nah, jangan kabur dulu, kita masih ada sesi pertanyaan nih. Terima kasih banyak udah men-submit, banyak banget pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu nih, tinggal 17 menit, kita bakal pilih pertanyaan teratas yang paling banyak ditanyakan nih ya, Ru ya. Oke, langsung aja pertanyaan pertama yang paling banyak banget ditanyakan adalah tentang CMS nih. Apakah Google News ini cuma bisa buat CMS tertentu aja? Saya pakai WordPress, saya pakai Blogspot, Blogger, itu semua bisa atau enggak sih? Sebenarnya kita terima semua jenis website ya, CMS apa aja. Jadi seperti tadi kita udah jelasin juga, saya sama Vela jelasin, kriterianya cuma mengikuti quality content policy, mengikuti webmaster quality guideline, terus masukin feed yang sesuai dengan technical feed guideline yang sudah kita bikin. Asal sudah lewat itu semua, langsung bisa masuk Google News. Jadi nggak peduli CMS-nya apa aja. Jadi kita nggak ada preferensi tertentu ya mau CMS apa. Itu siap. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa nih Ru penyebab yang paling sering situs itu ditolak di Google News? Biasanya sih yang saya lihat itu kalau misalnya ternyata update-nya kurang sering ya, itu isi kontennya kurang fresh, atau isi artikelnya kurang informatif gitu. Jadi biasanya sih yang paling sering justru bukan dari sisi teknikalnya, tapi dari sisi content quality-nya, di mana kita biasanya menolak edisi-edisi yang masuk ke Google. Oke, jadi perlu diperhatikan tadi tentang content policy, juga tadi Aru sempat sharing beberapa hal di bagian ranking ya, freshness, diversity, dan teman-temannya itu penting banget kriteria untuk bergabung dengan Google News. Ya, sip. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin saya bisa jawab nih, gampang soalnya. Apakah ke depan dibutuhkan lisensi resmi atau izin lembaga pers untuk bisa mendaftar di Google News? Jawabannya enggak ya. Karena kalau nggak salah ya, I'm not expert in this, tapi walaupun biasa pun nggak perlu izin lagi. Tapi di Google News sendiri kita tidak membutuhkan izin dari lembaga pers untuk bisa tayang di Google News gitu. Next yang sulit untuk Aru lagi. Apakah dengan bergabungnya situs atau blog kita ke Google News malah akan menurunkan
peringkat situs di mesin pencarian. Walaupun kita ada monetize iklan di dalamnya bagi publisher, atau memang sistem crawlingnya untuk Google Search sama Google News itu berbeda? Jadi enggak sama sekali ya. Jadi ranking yang di Google News sama Google Search itu sendiri berbeda. Jadi meskipun dua-duanya pakai Webmaster Guideline, tapi karena kita memunculkan artikelnya di tempat yang berbeda, ranking algoritma yang dipakai juga berbeda. Jadi nggak akan menurunkan peringkat di search. Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya nih. Konten saya itu bulan lalu tidak terindeks di Google News, namun sebelumnya udah didaftarkan, namun nggak ada notifikasi penyebabnya kenapa nggak terindeks. Kenapa bisa begitu? Bagaimana supaya bisa kembali ke Google News? Jadi sorry, pertanyaannya dulu dia udah di Google News, terindeks, tiba-tiba udah nggak terindeks lagi tuh. Kenapa biasanya begitu dan gimana supaya dia bisa masuk lagi? Kalau ini kayaknya pertanyaannya lebih ke edisi Google News yang di Publisher Center ya. Jadi kalau di situ biasanya teman-teman mungkin perlu cek lagi apakah misalnya website teman-teman tadinya HTTP sekarang jadi HTTPS, jadi perlu diverifikasi ulang lagi di Google News Publisher Center, itu juga perlu dicek. Yang kedua, apakah sitemap XML teman-teman di Google News Publisher Center juga masih updated. Nah, itu juga bakal ngebantu kita buat crawl dan indeks artikel teman-teman di Google News. Oke, jadi tentang HTTPS sama sitemap ya. Ada pertanyaan yang masuk juga nih kebetulan tentang sitemap itu, bagaimana cara submit artikel untuk bisa masuk Google News. Tadi udah dijelasin sama Arun tentang produser, terus ada pertanyaannya contoh membuat sitemap khusus Google News. Sebenarnya bisa langsung di Google aja ya, mungkin Google News sitemap. Tadi saya udah coba, artikel pertama udah langsung keluar, halaman pusat bantuannya mungkin bisa membantu, itu langsung ada contohnya di sana untuk sitemap gitu. Pertanyaan selanjutnya, bisakah blog biasa yang tidak fokus ke berita mendaftar ke Google News untuk kategori blog? Blog biasa bisa tadi ya, kita nggak ada preferensi CMS khusus. Non berita itu bisa, kita udah ada list juga kategorinya tadi, namun nggak ada itu yang namanya kategori blog ya tadi. Nggak ada, jadi ya, tetap harus dipilih ya. Kalau misalnya blog pribadi ya nggak bisa lah masuk ke Google News. Tapi misalnya blognya fokusnya informasi-informasi tentang kategori tertentu yang tadi kita udah jelasin juga di presentasi kita, itu bisa. Traveling misalnya kayak gitu. Betul. Ya. Itu bisa banget sih masuk ke Google News gitu. Oke, sip. Next question adalah, ini udah dijawab mungkin. Kalau kita udah pernah terdaftar dengan HTTP, sekarang jadi HTTPS harus daftar ulang apa enggak? Sebenarnya nggak perlu daftar ulang kan, karena sebenarnya akunnya sebenarnya sama aja gitu. Jadi sebenarnya tinggal teman-teman cek lagi di News Publisher Center untuk verify lagi situsnya yang pakai HTTPS. Jadi tinggal verifikasi ulang aja. Siap. Oke, saya baca di beberapa situs luar, kalau mau masuk Google News itu harus punya lebih dari satu penulis. Kalau saya yang solo, ini gimana? Bisa apa enggak? Sebenarnya bisa aja, tapi kalau lebih banyak penulis, mungkin keuntungannya adalah mereka bisa nerbitin lebih banyak artikel per hari. Jadi mungkin keuntungannya di situ aja sih. Tapi untuk masuk Google News sendiri nggak ada masalah apa penulisnya. Iya. Oke. Dan berapa rekomendasi minimal artikel yang harus diterbitkan per hari? Kalau itu kita nggak bisa ngasih angkanya sih ya, karena misalnya kayak misalnya kalau misalnya video YouTube juga tiap channel juga nggak perlu update setiap hari kan, meskipun mungkin yang update setiap hari mungkin bakal lebih banyak
karena lebih banyak update, jadi akan lebih sering muncul notifikasinya untuk yang subscribe. Jadi konsepnya mirip-mirip kayak gitulah. Jadi nggak ada minimalnya per hari atau tiap berapa hari, tapi lebih banyak lebih baik. Do what's right for the user lah ya mungkin, karena kalau menurut saya sih kalau vertikal atau jenis website Anda berbeda pun keseringan konten update-nya juga pun berbeda. Misalnya kalau berita hardcore banget ya tetap harus up to date banget mungkin ya. Kalau yang misalnya kayak memasak atau architecture itu mungkin ya nggak sesering yang tadi gitu. Jadi do what's right for the user lah gitu. Next question adalah bagaimana cara melihat traffic spesifik dari Google News di Analytics? Tadi udah jelasin ya. Iya, jadi di Analytics itu sendiri, kalau misalnya teman-teman mau nyari referral dari Google News, tinggal cek aja referral URL-nya. Biasanya referral URL dari Google News itu news.google.com atau news.url.google.com. Siap. Last one nih yang udah kita collect duluan, kemudian kita akan jawab beberapa yang live ya. Faktor apa aja yang mempengaruhi kompetisi antara publisher di Google News? Nah ya, ini jadi kayak yang udah dijelasin tadi, beberapa faktor dari ranking tadi ya, kayak freshness, diversity, dan content quality juga ngaruh ke dalam ranking dan kompetisi. Mungkin bilangnya nggak kompetisi tapi ranking di dalam Google News ini. Jadi tadi ya di slide yang tentang ranking ya, Anda jelaskan itu. Siap, mungkin masih ada 8 menit, kita take beberapa live questions ya, Ru ya. Kalau websitenya di revamp jadi AMP, jadi sebelumnya nih bukan AMP nih, terus dia implement AMP, harus daftar ulang apa enggak? Nggak perlu, jadi misalnya asal RSS feed-nya settingnya udah benar ya, misalnya RSS feed-nya kan teman-teman cuma butuh masukin link ke dalam ke RSS feed teman-teman. Jadi teman-teman cuma butuh update RSS feed-nya aja. Teman-teman nggak perlu ganti apapun di dalam Google News Edition-nya sendiri. Jadi nggak perlu daftar ulang lagi. Begitu. Siap. Jadi pertanyaan Mbak Indah juga mungkin udah terjawab. Apakah Google News akan otomatis mengambil berita kita melalui RSS feed? Iya. Iya, benar banget ya. Jadi asal kontennya dimasukin ke dalam RSS feed itu sendiri, kita bakal otomatis ambil apa yang ada di dalam RSS feed itu sendiri. Dan pastinya harus sesuai kriteria tadi ya, yang harus artikelnya harus full dan lain-lain. Iya, betul. Dan sistem kita sendiri akan ngecek apakah ada artikel baru tiap 30 menit. Jadi nggak perlu takut bakal tetap terupdate terus. Sering juga ya tiap 30 menit ya. Jadi kita pastikan tetap up to date gitu. Sip, dari Pak Randi, untuk masuk Google News apakah kontennya harus berbahasa Inggris? Enggak, karena tadi bisa dilihat juga di salah satu slide kita, primary language bahasa utamanya bisa juga bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman iseng-iseng cari Google News, nge-search, cari pakai bahasa Spanyol atau bahasa Portugis apapun, ada juga sumber-sumber berita dengan bahasa-bahasa tersebut. Jadi nggak perlu bahasa Inggris. Dan mungkin boleh sharing dikit ya, ke depannya kita bakal ada fitur multi language juga ya. Betul, ya. Jadi orang-orang kayak saya sama Aru nih, kita kan di Singapura nih, kita bisa juga baca yang bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak harus ngikutin bahasa country-nya sendiri juga. Sip, dari blog unik, untuk artikel yang ditampilkan di Google News, apakah ada fitur filter? Berarti artikel tertentu aja yang ditampilkan? Enggak ya? Nggak ada sih. Jadi artikel yang ditampilkan itu sesuai dengan artikel yang teman-teman masukin ke dalam RSS feed teman-teman. Jadi kontrolnya semuanya, artikelnya apa aja yang mau dimasukin ke Google News, itu semua ada di teman-teman. Jadi kita nggak ada filter apapun. Oke, jadi kalau mau cuman A, B, C aja yang dikirim ke Google News, ya cuman A, B, C aja yang dimasukin ke RSS feed-nya ya? Betul. Oke, sip. Mungkin beberapa lagi nih kita bisa ini. Dari Pak Arditya, RSS feed-nya harus menyertakan link AMP atau tidak? Nggak perlu. Jadi yang penting di dalam RSS feed nanti kan ada elemen namanya link. Jadi linknya itu sendiri bisa ke link AMP atau ke link artikel aslinya yang non AMP. Otomatis nanti Google News akan
kalau misalnya ada IMP-nya, Google News bisa langsung tahu kalau itu ada IMP-nya dan langsung munculin versi IMP-nya. Jadi linknya asal ke link artikel aslinya udah cukup. Siap. Apakah bentuk permalink artikel berpengaruh? Enggak, sama sekali enggak. Siap. Mungkin terakhir ya, Ru ya, karena udah mau habis dulu nih waktunya nih. Yeah. Bagaimana mekanisme crawl bot Google News agar selalu update di Google News dan bagaimana supaya jadi trending? Waduh. Kalau mekanisme crawl bot Google News itu sendiri, yang penting robots.txt-nya teman-teman nggak ngeblok, pastiin nggak keblok di robots.txt di folder di mana teman-teman masukin RSS feed teman-teman. Yang penting asal folder itu bisa ke crawl, tiap 30 menit tadi secara otomatis kita bakal cek apakah ada konten baru. Jadi itu udah cukup. Kalau masalah artikel trending, ya sekali lagi pastiin aja teman-teman ngikutin konten guideline kita, review lagi tadi slide tentang ranking, dan juga di dalam pusat bantuan juga ada satu halaman sendiri yang jelasin tentang ranking di Google News. Jadi lihat, baca itu lagi, review lagi, gimana caranya supaya bisa rank lebih baik di Google News. Siap. Cool, jadi mungkin itu aja dari kita rekan-rekan sekalian. Kalau yang dulu sempat coba tapi belum sempat coba di produser, kita saranin banget untuk nyobain di Google News Producer ini, karena ini baru ya, lumayan baru ya. Iya, jadi akhir tahun yang lalu kita Google News-nya app-nya baru, seperti yang tadi Vero udah jelasin, dan kita pengen teman-teman bisa nyobain fitur yang baru itu semua. Jadi gabung aja lewat Google News Producer. Siap. Kalau langsung tertarik mau ke Google News Producer, linknya udah ada di kolom deskripsi. Sekali lagi, kalau mau download materi presentasi hari ini, mohon langsung ke kolom deskripsi juga. Anda akan dibawa ke feedback form, di mana kami sangat mengapresiasi saran dan kritik dari Anda. Setelah submit feedback formnya, bakal dapat link untuk download materi presentasi. Gitu. Dan macam-macam bantuan dan help center kita juga udah lampirkan di kolom deskripsi, di mana ada producer help center, kemudian ada Google News Help Forum kalau ada pertanyaan, dan kalau udah pakai edition, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke contact us form yang juga ada di kolom deskripsi. Itu aja sih mungkin dari kita. Ada pesan terakhir? Gak ada. Semoga langsung daftar aja. Siap, langsung daftar. Semoga ini bermanfaat, apalagi udah mau pemilu dan juga untuk bulan puasa. Gitu. Sekian dari kami. Pamit dulu mungkin ya. Sampai bertemu di event-event selanjutnya. Siap. Oke, bye-bye.